Jadi segala ikatan kuasa gelap harus diputuskan demi nama Yesus. Doanya seperti ini. Ini semua. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan kutuk masa depan. Darah Yesus, hancurkan perjanjian setan. Salam saudara, terima kasih ya sudah mengikuti channel Abdi Allah dengan setia. Jika saudara ingin ikut Zoom bersama Evangelis Tony, dapat mengikuti admin kami. Kontak dan keterangan ada di deskripsi video. Selamat menyaksikan. Waktu saya umur 20-an, sekitar jam 1 malam tuh saya kayak diperlihatkan pas di pertigaan jalan itu kayak api merah. Yang lihat cuma saya tok, saya bertiga sama adik saya. Maksud saya berbahaya bagi saya atau enggak seperti itu. Gini ya. Paginya itu enggak ada bekasnya orang pakai api-apian di tengah jalan itu. Kalau pas ibu aman ibu, aman. Tidak kena. Oh. Gini ya, pada waktu seseorang, ini rahasia penting. Terima kasih. Pada waktu seseorang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat nih, bertobat lahir baru, segala ikatan kutuk itu dibatalkan demi nama Yesus. Tapi ini berhubungan dengan kutuk keturunan dan kutuk perjanjian setan. Tetapi harus lakukan yang kedua juga, namanya membatalkan kutuk masa depan. Kalau terutama yang berhubungan dengan kuasa gelap secara langsung. Jelas? Jadi pada waktu bertobat lahir baru itu, yang dibatalkan itu demi nama Yesus, itu kutuk apa? Kutuk ketu dan perjanjian setan. Nah, tapi kadang orang lupa yang belum dibatalkan, itu adalah kutuk masa depan. Kutuk masa depan itu apa? Hari ke-6. Makanya semua ritual kuasa gelap itu selalu hari Jumat. Yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7 itu hari Sabtu. Nah, lawan dari Tuhan adalah setan. Hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia segambar serupa. Dan Tuhan memberkati, beranak cuculah, kuasai bumi. Ini blessing berkat masa depan. Nah, lawan dari berkat adalah kutuk. Maka setan mengadakan kutuk itu, perjanjian kutuk itu, namanya kutuk masa depan pada hari ke-6 juga. Makanya ritual kuasa gelap selalu Jumat, malam Jumat. Tidak ada yang malam Minggu. Saya mau tanya, dalam khotbah Pak Tony Daud itu mengatakan bahwa orang yang kena santet itu misalnya kurang rukun antara suami istri ya, atau mungkin bisa. Kalau rumah tangga tidak rukun, ribut terus, bisa kena. Gini ya, orang yang Kristen yang tidak dalam Tuhan itu bisa kena. Yang tidak bisa kena itu adalah orang Kristen yang hidup dalam Tuhan. Kalau Kristen tomat, besok tobat, besok kumat, ya kena. Nah. Jadi gini loh, sekalipun pendeta, kalau ngerokok disantet kena. Karena ada ikatan. Ingat itu, yang tidak bisa disantet itu adalah orang yang hidup dalam Tuhan. Orang Jelas? yang pelit juga kena, bisa kena santet. Kena. Makanya jadi orang Kristen jangan pelit. Loh, kalau keluarga itu misalnya nggak mencintai gitu loh, kena juga gitu. Misalnya suami istri nggak mencintai suami. Nah itu nanti repotnya tuh gini loh, jauh dari istri, keluar pulau. Rata-rata tuh orang tuh bisa, itu bukan santet Pak, itu guna-guna. Bapak harus jelasin beda, antara santet dan guna-guna tuh beda. Santet itu ilmu membunuh, bikin orang sakit parah.
Nah, kalau guna-guna itu adalah mempengaruhi alam bawah sadar, mengikat roh. Harus ada perbedaan di sini. Ngerti? Yang Bapak tanyakan itu berarti bukan santet. Yang Bapak tanyakan itu apa? Guna. Makanya ada guna-guna istri muda, gitu kan. Nah, itu bisa kena, itu karena apa? Sudah tidak saling mencintai, suaminya iseng. Nah, iseng inilah masuk. Tanpa ada perjinahan, tidak bisa. Karena semua harus ada jalannya. Di tubuh belakang saya pernah diraja pakai darah pas orang itu kemasukan Dewa Kwan Kong. Kedua, saya masih sering diikuti sama dayang Laut Selatan. Ada yang lihat, tapi saya nggak pernah memperhatikan. Itu sering sakit-sakitan. Ketiga, di rumah sering banyak masalah, hal-hal sepele jadi rame. Kadang-kadang ada bau bangke atau kurang sedap. Kadang bau wangi dan tempatnya berpindah-pindah. Bagaimana cara mengatasi semua itu? Saya harus bagaimana Pak Dautoni? Terima kasih. Itu berarti ada perjanjian. Ada nah itu harus diputuskan dalam nama Yesus. Apa saudara? Diputuskan apa? Dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Jadi segala ikatan kuasa gelap harus diputuskan demi nama Yesus. Doanya seperti ini. Ini semua. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan kutuk masa depan. Darah Yesus, hancurkan perjanjian setan. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, segala roh-roh setan, roh-roh jahat, keluar. Demi nama Yesus, darah Yesus, bebaskan. Amin. Ingat, semua kekuatan mistik, semuanya harus ada jalan yang dosa mengikat. Oke, lanjut. Saya kan suaminya meninggal di Serandir. Waktu Jumat Kliwon itu ada sarangan. Saya sarangan di situ, orang itu meninggal. Saya yang selamat waktu di Serandir Jumat Kliwon tahun 2003 yang meninggal cuma saya yang selamat. Tapi waktu itu suami saya meninggal seketika kena badai. Saya juga kena. Saya satu yang lolos satu, 7 meninggal laki-laki. Badai angin. Enggak, sarakan langsung ombak terjang. Oke. Saya dibanting ke sana keluar, tapi saya ketemunya lagi sudah jauh. Tapi saya yang selamat semua meninggal 7 orang, termasuk suami saya. Ibu tanyakan? Yang saya tanyakan, kenapa bisa terjadi kayak gitu? Saya melihat waktu itu saya melihat maksudnya ada suronan loh. Saya melihat aja waktu itu di pinggir pantai. Berarti di pantai selatan. Pantai selatan di Serandil. Satu, dan kedua, waktu suami saya meninggal, saya mau menanyakan, kata orang suami saya meninggal itu tidak ke alam baka, ia jadi budak loh itu. Tapi saya tanya-tanya semuanya, ada lagi satu yang masih kamu utang. Saya disuruh sedekah, saya suruh tahlilan 40 hari. Waktu itu di Cirebon, saya diteropong sama kiai-kiai, ada satu lagi. Saya waktu itu tidak mau sedekah 40 hari, saya suruh tahlilan karena bukan saya Islam. Lantas sudah itu dia bilang ada satu lagi. Saya diberi penglihatan bahwa anak saya yang perempuan itu mati di tengah hutan. Tidak lama lagi anak saya juga kena mati tabrakan. Padahal kejadiannya 7 tahun setelah itu. Oke. Lantas padahal anak saya sudah tak ikutkan Tuhan. Semua yang punya suami saya ada kucupu, ada apa terus semuanya sudah tak patahkan semua. Oke, Itu pelayanan. saya ngerti. Berarti yang belum dibatalkan adalah perjanjian ikatan maut, namanya kutuk alam kubur. Berarti ibu atau keluarga ibu ada perjanjian dengan alam kubur. Nah, itu belum dibatalkan. Nah, harusnya itu dibatalkan. Saya sudah pelayanan, sudah tak batalkan semua. Ingat, untuk pembatalan kutukan
itu harus ada doa khusus. Oh, Berarti anak ibu waktu itu belum ada doa pemutusan. lantas. Tapi ingat ya, Iya. saya beritahu, Ya, hidup dan mati, mati itu ada jadwalnya. ya, Nah, apakah suami ibu jadi budaknya Roh Kidul? Tidak, saya katakan. tidak ya. Kenapa saya katakan tidak? Perlu sudah tahu, ada satu bagian yang tidak bisa dikendalikan atau dikuasai setan tingkat apapun. Apa itu? Roh manusia. Karena roh manusia itu milik Tuhan. Itu. Jadi rohnya suami ibu percaya Yesus enggak ibu? Saya sudah percaya Yesus. Suaminya Kan meninggal. enggak dulu. Oh, sebelumnya enggak. Ikutnya kegelapan semua. Lah berarti kan ada perjanjian. Saya nggak tahu itu ya. Nah, kalau anak ibu ingat harusnya dibatalkan namanya kutuk alamku. Nah, tapi setelah itu waktu suami saya meninggal 40 hari saya diimpeni. Saya masuk dalam kerajaan Nyi Roro Kidul. Saya dibukakan laut, tapi saya takut karena saya sudah mengalami ke laut. Saya dimasukkan Ibu ke berarti gini Bu. ya, Berarti ibu harus dibatalkan ikatan kutuk alam kuburnya. enggak, sudah kayak gitu saya di sana mau diberi apa-apa saja. Saya ketemu Ya suami tahu saya ibu, waktu itu. Ya, saya beritahu Iya. ibu masih ada perjanjian yang belum dibatalkan. ya, jadinya Ibu harus gimana? dibatalkan. Nah, saya jadinya bagaimana mulai saya tanya Ah, ibu ya, batalkan perjanjian setan. namanya perjanjian alam kubur. Iya. Oke, ini ada dari pertanyaan yang nulis nih, orang tua sering ke Gunung Kawi, apakah ada efek samping kepada anak-anaknya? Gini, ini pertanyaan terakhir ya. Saya beritahu, orang yang tidak percaya Tuhan, kalau sakit pergi ke dukun, tapi dukun sakit pergi ke dokter. Itu loh, kuburan yang bisa bikin orang kaya raya pesugihan. Kenapa juru kuncinya tidak minta sendiri? Itu loh dukun yang ngasih nomor togel, nomor buntut. Dia kan tahu besok keluar nomornya berapa. Kenapa tidak beli sendiri? Kenapa? Apa orang tidak perlu uang? Betul enggak? Siapa yang tidak perlu uang? Angkat tangan. Siapa yang perlu uang? Angkat tangan. Nah, kan tidak mungkin listrik dibayar haleluya lunas. Betul enggak? Kenapa dukunnya tidak minta sendiri? Perlu saudara tahu, setan itu bukan pencipta. Apa bedanya Tuhan dan setan? Ada. Tuhan itu pencipta, yang tidak ada menjadi ada. Kalau setan itu tidak bisa mencipta, bisanya hanya mengambil. Maka Alkitab berkata setan itu pencuri. Nah, orang kalau minta kekayaan setan, pesugihan, penglarisan, yang diambil itu rezeki anak cucunya. Nah, sama-sama minta ke dukun, minta ke setan, kayaknya beda-beda. Ada yang tetap miskin sekalipun minta. Tapi minta ada yang kaya, itu diambil dari mana? Rezeki anak cucunya dipindah orang tuanya. Nah, setelah orang tuanya mati, anak cucunya ini kerja apapun gagal, bangkrut. Karena keberuntungannya, hokinya sudah diambil orang tuanya dulu. Orang minta jimat keselamatan, nabrak becak selamat, nabrak mobil selamat, nabrak kereta api ya tetap mati. Ada batas kemampuan. Nah, itu keselamatan anak cucunya dipindah orang tuanya. Anaknya nanti mati kecelakaan, sering sakit-sakitan. Kena sial, diambil dulu sama orang tuanya. Jelas? Maka Alkitab itu berkata, setan itu pencuri. Jelas? Jelas? Ya, Pak, kalau saya sudah bertobat percaya Tuhan Yesus, orang tua saya terlibat setan-setan, ya rezekiku hilang. Ingat,
Tuhan bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Itu bedanya setan dengan Tuhan. Tuhan itu pencipta. Jelas? Nah, kalau orang tua sudah terlibat kuasa gelap, sudah berdoa, ingat, berarti itu tertutup jalan. Nah, ikut saya semua. Demi nama Tuhan Yesus, segala perjanjian setan, segala ikatan kutuk, masa depan, kami hancurkan, kami batalkan, demi nama Yesus. Darah Tuhan Yesus, hancurkan kutuk keturunan. Darah Yesus, bebaskan. Itu nomor satu. Yang nomor dua, ini sangat menentukan. Ini saya semua. Darah Yesus, buka jalan masa depan. Darah Yesus, buka keberuntungan. Darah Yesus, buka jalan berkat. Jelas? Jadi kalau orang tuanya dulu terlibat kuasa gelap, batalkan, yaitu membuka jalan masa depan. Semua berkat, semua rezeki, semua masa depan pasti ada jalannya. Betul. Orang nyalonkan wali kota minimal lulusan SMA, betul? 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 Orang kalau buka toko pasti pinggir jalan. Tidak mungkin di puncak gunung, di tengah laut, betul? Artinya bahwa segala sesuatu ada jalannya. Jadi saudara, kalau keluarga terlibat kuasa gelap, berarti diambil ininya, masa depannya. Nah, itu harus diputuskan dalam nama kuasa nama, demi nama Yesus. Jelas? Jadi itu saudara percaya, putuskan dulu supaya terbuka jalan masa depan. Amin. Jadi ingin saya semua, demi nama Yesus, segala perjanjian setan, segala ikatan kutuk, alam kubur, kutuk arwah, kami hancurkan demi nama Yesus. Darah Yesus, buka jalan berkat. Darah Yesus, buka masa depan. Aku percaya di dalam nama Yesus, aku diberkati. Di dalam nama Yesus, aku sudah dibebaskan. Amin. Jadi ingat itu, kutuk masa depan. Terima kasih saudaraku sudah menonton video ini sampai selesai. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Pesan admin. Marilah mendekat kepada Tuhan Yesus dan hancurkan kutuk masa lalu, masa kini dan masa depan dengan doa menggunakan darah Yesus seperti yang diajarkan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Tujuannya adalah agar kita bebas dari kutuk dan keturunan kita tidak lagi mewarisinya dari kesalahan masa lalu. Kiranya Tuhan sumber damai sejahtera menyertai kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.